also the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali untuk sama-sama masuk di dalam ibadah kita. Saya percaya semuanya Bapak Ibu sudah ada bersama-sama di rumah berkumpul untuk kita sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Saya percaya kita ada sukacita, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Allah, kita akan berdoa dulu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, kuduskan kami, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami. Dan biarlah kebenaran firman yang sebentar kami dengar itu merupakan ungkapan isi hati-Mu, itu adalah kehendak-Mu. Dan kami percaya setiap kebenaran yang kami terima membuat kami semakin mengerti kebenaran-Mu, memahami Engkau, mengalami Engkau dalam kehidupan ini. Kuduskan kami, kuduskan seluruh jemaat-jemaat-Mu, kuduskan pikiran dan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap kembali untuk beribadah lewat online. Pada saat ini kita tetap bersabar, semuanya ada waktunya Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Kebenaran firman Allah kami memberikan tema yaitu dimurnikan. Terdapat di dalam pembacaan firman Allah yaitu 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan yang ke-7 bunyinya demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Sejauh pembacaan kita pada saat hari ini, kebenaran firman Allah yang telah kita baca dan yang kita perhatikan dari kata demi kata dari ayat ini menggambarkan di mana kehidupan kekristenan dikatakan oleh Petrus bahwa harus mengalami yang namanya kemurnian iman. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, oleh berbagai-bagai persoalan, oleh berbagai-bagai ujian, tetapi itu semuanya akan mendatangkan kemurnian iman kita yang saatnya kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua yang saat ini menerima kebenaran firman Allah, kita ketahui di hari-hari ini, bahkan mungkin kita katakan bahwa masuk dalam tahun 2020, itu Tuhan ingin menampi kita, memurnikan setiap orang-orang pilihannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin masuk dalam tahun 2020 menganggap bahwa tahun 2020 adalah tahun yang menyeramkan, mungkin tahun yang sama sekali tidak enak. Tetapi bagi saya pribadi, tahun 2020 yang kita telah lewati beberapa bulan ini
adalah merupakan tahun yang betul-betul memurnikan kita untuk semurni-murninya supaya kita mengetahui kualitas. Tuhan mau tahu kualitas iman kita sampai di mana. Karena iman yang sejati itu harus dimurnikan untuk mengetahui kualitasnya. Itu sebabnya lewat pemurnian itu kekristenan kita akan teruji sampai di mana kualitas iman kita. Sama seperti dikatakan di sini bahwa jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kemurnian, kekristenan yang dimurnikan itu jauh lebih tinggi nilainya dari emas. Saudara, kita ketahui bahwa kita tahu bahwa emas itu saat dimurnikan seperti apa. Kalau kita melihat di pasaran ya, saya agak membaca sedikit tentang emas itu. Kalau emas itu ada kadar 18 karat, 22 karat, 24 karat. Dan ada juga logam mulia yang kadar kemurnian emasnya mencapai sampai 99,9%. Nah, untuk mendapatkan tingkat kemurnian yang demikian itu, emas harus mengalami proses pemurnian yang dimulai dengan membakar emas ke dalam api dan dilakukan proses kimia yang cukup panjang sehingga menghasilkan emas yang murni dan berkilauan. Itu emas. Sementara kehidupan kita dikatakan saat kita dimurnikan kita lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, berbicara tentang emas yang mengalami proses demi proses pemurnian yang panjang sehingga menghasilkan emas yang berkilau dan mahal, kehidupan kita pun sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, dikatakan bahwa kita harus siap atau mau dimurnikan dari hari ke hari sehingga kehidupan kita menghasilkan kekristenan yang berkualitas. Sesuatu kita tidak akan bisa tahu itu berkualitas saat tidak melalui ujian, pengujian. Segala sesuatu tidak akan bisa kita tahu itu akan berkualitas saat dia tidak dimurnikan. Nah, memang untuk dimurnikan itu sangatlah tidak enak, Bapak Ibu ya. Saya pun katakan bahwa tidak enak, pastinya sakit secara daging. Tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap penderitaan atau proses hidup yang datang itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman saya dan saudara. Nah, penderitaan atau proses hidup yang dimaksud oleh Petrus di dalam ayat 6 tadi, itu ya, di dalam ayat 6 tadi kalau kita baca, dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Penderitaan atau proses hidup yang dimaksud oleh Petrus di dalam ayat 6 bukanlah penderitaan yang disebabkan oleh akibat kesalahan atau pelanggaran kita. Itu penting, ini kita harus ketahui. Jangan kita anggap penderitaan atau persoalan yang karena kita buat itu adalah suatu proses hidup kita salah. Contohnya, karena kita suka ngegosipin orang, suka ceritain orang di belakang, tiba-tiba orang itu datang mendamprat kita. Atau kalau lebih liar lagi, orang langsung nampar muka kita. Itu contoh kesalahan yang dibuat sendiri karena suka ngegosipin orang. Atau kita berkendaraan di jalan, karena lampu merah kita tidak taati, kita langsung menerobos, akhirnya kita ditilang. Dan kita katakan, oh Tuhan mampukan aku menghadapi pencobaan ini, masalah ini mampukan aku menghadapi prosesmu. Itu bukan, itu karena akibat kesalahan kita. Kita harus bertanggung jawab dalam menyelesaikannya. Atau karena kehidupan kita yang suka membelanjakan uang kita dengan boros. Apalagi kita melihat masa-masa sulit seperti ini. Kita tidak berhikmat, tetapi kita asal menggunakan uang yang ada untuk memuaskan keinginan kita. Sehingga belum waktunya uang kita, keuangan dalam rumah tangga kita kehabisan. Dan akhirnya kita berhutang. Nah, saat orang menagih dengan kekerasan dan sebagainya, kita katakan ini proses mampukan aku Tuhan. Ini bukan proses yang dibuat Tuhan.
Ini adalah penderitaan akibat kesalahan kita, akibat keteledoran kita, atau anak sekolah. Karena dia menyontek, akhirnya dia dihukum, atau karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah, akhirnya dia diskors dari sekolah. Itu bukanlah ujian dari Tuhan, itu bukanlah proses dari Tuhan, tetapi akibat dari kesalahan kita. Ini penderitaan yang kita buat sendiri. Nah, kalau penderitaan seperti itu adalah penderitaan yang dibuat sendiri. Nah, kita harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, tetapi penderitaan yang dimaksudkan di dalam Petrus ini, di dalam 1 Petrus ini adalah penderitaan atau proses yang kita alami karena kita tetap berpegang kepada Injil kebenaran. Penderitaan karena kita tetap berpegang kepada kebenaran itu adalah merupakan proses. Dan karena ketaatan kita kepada Kristus mengakibatkan kita mengalami penderitaan itu. Nah, itu yang namanya ujian, itu yang namanya proses hidup. Jadi kita harus bisa bedakan. Nah, di sini dikatakan kita melihat ya apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh Alkitab. Banyak sekali di dalam Alkitab tokoh-tokoh Alkitab yang karena mereka memegang kebenaran, mempertahankan kebenaran, sehingga mereka mengalami penderitaan dan penderitaan. Salah satu contohnya kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena kebenaran mereka dimasukkan ke dalam apa? Perapian yang menyala. Sekalipun mereka katakan bahwa sekalipun tidak ditolong oleh Tuhan, tetapi mereka tetap kekeh untuk hidup di dalam kebenaran. Ini siapa lagi kalau kita perhatikan? Ayub, firman Allah katakan, siapa yang tidak kenal Ayub? Ayub adalah dikatakan adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi Allah izinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan mengambil seluruh apa yang dimilikinya. Nih perhatikan, mengambil seluruh apa yang dimilikinya. Sampai istrinya pun menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Bahkan seluruh tubuh Ayub pun habis karena luka, karena borok. Itu semuanya karena apa? Karena Ayub memegang kebenaran. Ini adalah proses, ini adalah ujian, pemurnian. Kalau kita perhatikan lagi, para rasul di dalam perjanjian baru, penderitaan mereka sungguh luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang begitu mengerikan karena Injil, karena kebenaran. Kalau kita melihat akhir hidup daripada para rasul pada waktu itu, mereka ada yang dirajam batu, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang masuk dalam penggorengan. Kalau kita lihat, ada yang dipedangi, dikulitin. Ini semua mereka hadapi karena apa? Ini karena ujian, karena proses kehidupan mereka, karena mempertahankan kebenaran, mempertahankan Injil. Mereka rela untuk mengalami setiap penderitaan. Bagaimana dengan kita yang ada pada saat pagi ini? Bagaimana dengan kita, jemaat, saya dan saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman pagi ini? Apakah kita siap untuk dimurnikan? Jawabannya tidak perlu saya dengar, tetapi ada pada diri kita masing-masing. Dan jawabannya itu pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau memilih sebagai umat Tuhan, kehidupan kekristenan kita mau dimurnikan sehingga kita meningkat, kualitas iman kita meningkat, ataukah kita memilih untuk menjauh dari ujian itu, atau kita memilih untuk melakukan kehendak kita, yaitu memilih dunia dengan segala kesenangannya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh kehidupan kita, di dalam pengiringan kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita pun perlu memilih untuk masuk di dalam pemurnian. Karena firman Allah katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 katakan, kepada murid-muridnya dan orang banyak Yesus berkata bahwa
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Arti katanya Yesus sendiri berbicara kepada orang banyak, kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa saat mereka mau mengikut Tuhan, saat mereka mau mengikuti kebenaran, maka mereka siap untuk menyangkal diri. Mereka siap untuk memikul salib setiap hari. Ini arti katanya bahwa kekristenan yang mengalami kehidupan yang masuk dalam kedewasaan rohani, yang memiliki kualitas yang baik, adalah kekristenan yang mau dimurnikan. Kekristenan yang hari demi hari hidupnya mau siap untuk dimurnikan. Memang dalam hal mau dimurnikan itu saya katakan tadi itu tidak enak. Tetapi saat kehidupan saya dan saudara mengerti bahwa kekristenan ini bukan kekristenan yang santai, bukan asal kita percaya Tuhan Yesus dan selamat, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan dengan penuh perjuangan, maka di situ kita akan melihat kemurnian. Di sini kita akan belajar bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengaku untuk setia dengan Tuhan, yang mau dan siap untuk dimurnikan. Kita lihat sikap apa yang perlu. Saya hanya ambil 3 saja ya. Yang pertama adalah sikap yang perlu kita miliki saat kita ingin dimurnikan adalah rela. Cuma 4 huruf kata rela, tetapi sangat sulit. Rela berarti apa? Rela berarti kita bersedia dengan ikhlas atau tulus hati. Kita memiliki kerelaan. Orang yang ingin mengalami pemurnian, orang yang ingin mengalami dimurnikan, diuji sehingga kehidupannya bagaikan melebihi emas yang berkemilau, sehingga menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan suka dengan kita, adalah kehidupan yang rela untuk dimurnikan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 katakan bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ini kehidupan saya dan saudara. Lewat pemurnian yang Tuhan berikan, ujian-ujian yang diperhadapkan dalam kehidupan saya dan saudara, tentunya ujian itu sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Ada yang orang si A diberikan ujian yang lebih besar lagi karena Tuhan tahu ukurannya. Ada si B yang mungkin ukurannya tidak sama seperti yang A. Tetapi saya percaya bahwa kebenaran firman Allah katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita diberikan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kehidupan yang rela dimurnikan itu berarti kehidupan itu ada ucapan syukur. Orang yang rela dimurnikan dengan keadaan apapun, ujian yang datang dalam kehidupan ini, pastinya ada keluar bahasa ucapan syukur. Nah, orang yang mengucap syukur berarti orang itu tidak akan pernah bersungut-sungut, tidak akan pernah kecewa. Masalahnya boleh datang, penderitaan yang diizinkan Tuhan datang, dia alami, dia akan belajar untuk menerima dengan ucapan syukur. Ini memang tidak mudah. Kok menderita kok harus mengucap syukur? Harusnya ucapan syukur itu saat kita happy, saat kita berulang tahun, saat kita naik pangkat, saat kita menerima berkat, baru kita ucapan syukur. Tetapi kebenaran firman Allah justru mengajar kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal, yang arti katanya baik kita menerima setiap ujian-ujian, proses yang datang, belajarlah untuk mengucap syukur. Belajarlah untuk tidak kecewa, dan belajarlah untuk tidak bersungut-sungut. Ini kata rela. Dan kata rela yang kedua itu mengandung apa? Mengandung arti ada sukacita. Setelah dia bersyukur, pastinya dia akan terpancar dari wajahnya, yaitu ada sukacita. Apapun ujian atau proses yang datang dalam kehidupannya, sukacitanya nggak berubah, sukacitanya nggak hilang. Karena sukacita kita adalah bersumber daripada Tuhan,
bukan daripada keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Makanya gak heran saudara, saat kita melihat seseorang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, taat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, kok dia banyak masalah tapi hatinya tetap bersuka cita, masih bisa tersenyum, masih bisa memotivasi orang, masih bisa bersuka cita, tertawa dan sebagainya. Itu bukan karena dibuat-buat, tetapi karena itu terpancar dari hatinya, yang dia merasa bahwa sumber sukacita itu bukan karena dari persoalan. Kalau persoalan selesai, aku bisa hahaha puji Tuhan. Atau kalau aku punya uang banyak, baru aku katakan hahaha Tuhan Yesus baik. Itu bukan itu, tetapi sumber sukacita kita yang sebenarnya karena ada Tuhan. Jadi baik ada masalah, baik ada proses, baik ada ujian yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah menggeser syukur kita dan sukacita kita di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Sama seperti contoh pribadi Paulus. Ini contoh pribadi Paulus memiliki kehidupan yang begitu rela untuk masuk di dalam pemurnian, dimurnikan, ada sukacita, ada ucapan syukur. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13 ya. Saya tertarik banget dengan ayat ini. Dikatakan, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini karena pada waktu itu Paulus mau ke Yerusalem, tetapi ada seorang yang menubuatkan bahwa jangan ke Yerusalem karena nanti di sana dia akan diikat, ditangkap oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi perkataan yang keluar dari kata-kata Paulus, dia katakan bahwa meski dia rela bukan saja diikat oleh orang-orang yang ada di Yerusalem, tetapi dia mati di dalam Tuhan. Dia pun rela. Ini suatu komitmen yang luar biasa yang harus juga menjadi contoh di dalam diri kita, bahwa apapun persoalanmu, apapun penderitaanmu, apapun ujian, proses yang datang hari-hari ini dalam hidup saya dan saudara, mari kita mau belajar seperti Rasul Paulus, bahwa sekalipun mati di dalam Tuhan, dia tetap rela. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang mau dimurnikan, selain dia rela, dia harus tetap percaya. Ini tetap percaya di sini mengandung arti bahwa terus taat kepada Tuhan. Tetap percaya berarti terus taat kepada Tuhan, tidak ragu, tidak curiga kepada Tuhan. Apapun yang datang dalam kehidupannya, persoalan, masalah, ujian seberat apapun, saat kekristenan kita hidup di dalam kebenaran, kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai bukan karena pikiran kita, bukan karena perkataan kita, tetapi karena kita mengalami Tuhan dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, maka kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah mencurigai Tuhan saat hidup kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi intinya tadi saya katakan, penderitaan yang kita alami bukan karena yang kita buat, tetapi karena benar-benar proses. Mungkin kita di kantor, mungkin kita di pekerjaan, mungkin kita di pendidikan kita, di sekolah kita, di bangku kuliah kita, mungkin dalam kehidupan keluarga besar kita menghadapi banyak proses, banyak tantangan. Padahal kita sudah melakukan yang baik, tetapi ada saja hal-hal yang ingin menekan kita, yang ingin mengintimidasi kita, yang membuat kita mengalami kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, akan kehidupan ini. Tapi percayalah, saat kita tetap taat, arti katanya taat tidak curiga dengan Tuhan, kita terus taat kepada Tuhan, tidak akan pernah mencurigai Tuhan bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak menolong kita, kita tetap percaya bahwa yakin, maka di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Banyak contoh Alkitab, seperti siapa? Seperti Nuh, seperti Abraham, diperintahkan untuk meninggalkan daerah di mana dia sudah nyaman tinggal, di mana dia sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena perintah Allah, maka Abraham meninggalkan tempat tanah nenek moyangnya untuk keluar ke tempat yang dia tidak kenal sama sekali.
Tapi Abraham tidak katakan, kenapa sih Tuhan buat aku seperti ini dalam perjalanannya. Tetapi dia menjalani terus dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga setiap perintah-perintah yang dia terima, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik di dalam dirinya. Dia akan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Walaupun apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak masuk akal. Sama seperti Nuh, kalau kita lihat, Nuh pun seperti itu. Diperintahkan membuat batra yang besar di saat cuaca yang di saat cuaca yang cerah. Bahkan dia menjadi olok-olokan orang pada waktu itu, karena pada waktu itu manusia hidup dalam kejahatannya luar biasa pada zaman Nuh. Tetapi apakah Nuh katakan, aduh Tuhan, kenapa engkau perintahkan aku seperti ini? Kan aku kayak orang gila bagi mereka. Tetapi tidak pernah sedikit pun Nuh mencurigai Tuhan atau ingin memberontak atas perintah Tuhan. Tetapi dia terus kerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini pernahkah atau mungkin kita masih sering meragukan Tuhan saat kita mengalami ujian proses hidup yang ada. Bahkan keadaan-keadaan yang kita rasa tidak enak di dalam daging kita. Mungkin apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Mungkin kita sudah mulai katakan, Tuhan, kenapa engkau tidak perhatikan aku? Aku ini kan setia kepadamu. Aku ini kan taat kepadamu. Aku ini kan selalu berdoa, mengandalkan engkau. Hidupku senantiasa menjauhi segala sesuatu. Tapi ingatlah saudara, kita mau belajar seperti Abraham, seperti Nuh, bahkan tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Tidak sedikit pun kita mengeluarkan bahasa meragukan Tuhan. Tapi kita mau melihat bahwa di balik proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sebenarnya ada rencana Tuhan yang indah tidak kita akan alami. Demikian juga hari-hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita lihat serba sulit. Keadaan yang ada membuat kita rasanya tidak nyaman. Kita ingin keluar bebas, kita ingin melakukan aktivitas kita dengan bebas. Mungkin ibu-ibu yang biasanya suka jalan, suka ngumpul-ngumpul, merasa bete di rumah. Tetapi ingatlah bahwa justru dalam keadaan seperti ini sebenarnya kita harus mengalami Tuhan. Sukacita kita, damai sejahtera kita tidak akan pernah berubah sekalipun kita mengalami pemurnian yang luar biasa. Yang ketiga adalah kehidupan yang siap dimurnikan adalah kehidupan yang tidak pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Tidak menyerah berarti sabar dan mau terus berjuang. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh orang yang hebat di dunia ini, kalau mereka menyerah, maka tidak akan terjadi sesuatu. Contohnya kita ketahui Alva Edison. Berapa kali dia mengubah, dia mencoba dalam pembuatan lampu dan sebagainya. Dia berapa kali mengalami kegagalan. Tetapi karena dia tidak menyerah, mencoba. Akhirnya dia berhasil. Itu orang di dunia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka tidak menyerah. Yusuf tidak menyerah dengan keberadaannya, dengan proses yang dia alami dari rumah bapaknya sampai ke Mesir. Dia tidak menyerah, dia sabar dalam mengikuti setiap apapun, terus berjuang. Dan akhirnya apa yang diterima oleh Yusuf? Apa yang dia tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan buat dalam kehidupan Yusuf. Itu sebabnya tidak menyerah. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal di luar di kepala. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Allah pada saat hari ini, jangan pernah kehidupan saya dan saudara menolak untuk mengalami pemurnian. Sekalipun saya katakan tadi, dimurnikan itu sakit, dimurnikan itu menderita, dimurnikan itu berarti kita harus benar-benar siap di dalamnya. Tetapi sikap yang tadi, yang ada 3, bahwa kita harus rela. Di dalam kerelaan itu berarti ada bersyukur dan ada sukacita. Dan yang kedua, kita tetap percaya. Tetap percaya di sini berarti tetap taat,
dan tidak mencurigai Tuhan dengan keberadaan, dengan proses yang datang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dikatakan tidak menyerah. Kata tidak menyerah di sini berarti apa? Kita tetap sabar dan terus berjuang di dalam mempertahankan iman kita. Di dalam mengalami pemurnian Tuhan, kita berjuang untuk dimurnikan setiap hari. Karena iman yang teruji itu adalah iman yang mendatangkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi Allah. Demikianlah kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita mau menjadi kekristenan yang siap untuk dimurnikan. Mungkin saat dimurnikan itu sakit, tetapi belajar untuk terima dengan sukacita. Hari-hari hidup ini kita nggak usah terlalu melihat terlalu besarnya persoalan kita, tetapi kita mau pandang dia, bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apa yang ada di sekeliling kita. Karena kemuliaan Tuhan, sukacita dari Tuhan yang kita perjuangkan terus hari demi hari, kehidupan kekal itu, itulah yang membuat kita semakin teguh, yang membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kita katakan apa? Aku siap Tuhan. Jika Engkau ingin memurnikan aku siap. Kita mau rela, kita mau tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menyerah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada pada saat ini. Dan saatnya kita akan